Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langsung saja di sini saya akan membawakan materi baru, yaitu perencanaan dan sistem usaha produksi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengolahan dan pengawetan. Nah, di sini pengolahan adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan matang yang siap untuk dinikmati atau dihidangkan. Contohnya kayak gimana? Nah, ketika kita ingin membuat tempe, kita menggunakan bahan mentahnya itu dari kedelai. Jadi, kan tadi pengolahan adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan matang yang siap untuk dinikmati atau dihidangkan. Nah, bahan mentahnya yaitu adalah kedelai. Nah, kita akan membuat tempe nih. Nah, menggunakan bahan mentah. Bahan mentahnya itu adalah kedelai. Nah, selanjutnya adalah pengawetan. Pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan makanan yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan yang lebih awet, dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat, tekstur, warna, dan zat gizinya. Nah, sampai di sini sudah paham ya apa itu pengolahan dan apa itu pengawetan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan pangan nabati. Apa sih bahan pangan nabati itu? Ada yang tahu? Nah, ya, bahan pangan nabati adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Bahan dari produk olahan ini bisa dari daun, bunga, umbi, biji, atau bagian-bagian tanaman yang lain. Adapun contoh dari jenis makanan awetan dari bahan nabati adalah, ini pasti familiar kalian dengan produk-produk ini. Yang pertama ada manisan. Nah, ini contoh dari olahan bahan pangan nabati. Yang pertama ada manisan, terus ada asinan, terus ada selai, terus tempe, terus buah kaleng, frozen vegetable atau sayuran yang dibekukan, terus rempah-rempah, tape itu peyemnya, terus dan lain-lain. Ada bisa juga keripik ya. Keripik itu adalah bahan pangan nabati yang diawetkan. Nah, selanjutnya ada nih cara atau teknik yang bisa kita lakukan untuk mengolah bahan pangan nabati. Yang pertama itu ada teknik pemanasan. Dari teknik pemanasan ini ada bahan pangan nabati seperti jagung dan kentang yang dapat menerima panas tanpa mengalami banyak perubahan. Nah, biasanya makin tinggi jumlah panas yang diberikan, maka makin banyak mikroba yang akan mati. Yang kedua ada teknik pendinginan dan pembekuan. Apa sih perbedaan dari pendinginan dan pembekuan? Nah, dalam proses pendinginan ini dia menyimpan bahan pangan di atas suhu pembekuan antara minus 2 derajat sampai dengan minus 10 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan menyimpan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu minus 12 derajat sampai dengan minus 24 derajat Celcius. Nah, itu perbedaannya. Kalau pendinginan mah nyimpan bahan di 2 derajat sampai 10 derajat Celcius. Terus sedangkan kalau pembekuan menyimpan bahan pangan dalam keadaan beku pada suhu minus 12 derajat sampai dengan 24 derajat Celcius. Yang ketiga ada teknik pengeringan. Pengeringan adalah cara mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air yang dikandung dari suatu bahan melalui penggunaan energi panas. Nah, ada dua metode pengeringan. Ada yang dilakukan secara alami dengan cara pengeringan yang dilakukan dengan dibantu sinar matahari, dan ada juga pengeringan buatan atau mekanisme, yaitu dengan cara di oven. Nah, teknik pengeringan ini merupakan cara pengawetan yang praktis
aman, murah dan juga sehat. Mengapa demikian? Karena banyak sekali atau hampir semua bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan juga dapat diawetkan dengan cara metode pengeringan. Ya karena metodenya itu praktis, aman, murah dan juga sehat gitu. Nah, yang keempat ada teknik pengalengan. Jadi teknik pengalengan ini adalah proses pengalengan memasukkan bahan pangan ke dalam kaleng yang kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya. Sehingga makanan ini lebih awet, lebih steril, dan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, dan lain-lain. Yang kelima ada teknik penambahan bahan kimia. Nah, ada banyak cara-cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan memberikan penambahan tambahan penguat rasa, pemanis, yang bisa juga ditambah dengan bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pengental dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada teknik fermentasi. Teknik fermentasi adalah pengawetan makanan dengan menggunakan bakteri, mikroba atau mikroorganisme. Nah, tadi kan kita udah bahas nih bersama-sama bahan pangan nabati. Sekarang kita bahas bahan pangan hewani. Ada yang tahu apa itu bahan pangan hewani? Ya, benar. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari hewan. Bahan dari produk olahan ini bisa dari daging, telur, dan susu, dan lain-lain ya. Nah ini pasti kalian sudah familiar juga dengan produk-produk ini. Nah, produk-produk ini contohnya yaitu jenis makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang pertama ada ikan kaleng. Terus yang kedua ada ikan asin. Yang ketiga ada daging asap. Yang keempat ada telur asin. Kemudian yang kelima ada susu UHT. Susu UHT itu susu murni, susu yang dari perahan sapi gitu, langsung dipanaskan gitu. Jadi biar awet, susu UHT, ultra high temperature. Terus kemudian ada keju, terus ada yang terakhir ada yogurt. Nah, kemudian ada cara atau teknik yang bisa kita lakukan untuk mengolah bahan pangan hewani. Yang pertama yaitu dengan cara teknik pendinginan dan pembekuan. Ya, sama dengan teknik pengolahan makanan awetan bahan nabati. Ya, di sini ada pendinginan atau pembekuan. Jadi bahan pangan hewani kita bekukan ke dalam freezer gitu. Terus yang kedua kita melakukan ada teknik pengeringan. Nah, di sini kita bisa lakukan atau kita memasukkan daging atau ikan ke dalam oven sampai kering atau juga bisa dijemur. Yang ketiga ada teknik pengasapan. Nah, jadi kalau pengasapan ini menggunakan teknik pemanasan sekaligus asap yang berasal dari pembakaran kayu atau dari bahan organik. Nah, kita juga bisa melakukan penambahan kulit jeruk atau daun-daun aromatik yang nanti bahan pangan hewani yang kita asapi akan ada aroma khas seperti tadi, seperti ada aroma-aroma daun jeruk atau daun-daun aromatik. Ya, yang keempat ada teknik penggaraman. Penggaraman ini dari kata garam ya, yang berarti bahan pangan yang diawetkan dengan cara pemberian garam yang banyak. Nah, kan garam itu sifatnya mudah menyerap air. Nah, sehingga bisa membuat bahan pangan hewani yang kita berikan garam itu akan hilang kadar airnya dan dapat membuat tahan lama atau awet. Yang kelima ada teknik pemanasan. Nah, pada teknik pemanasan ini pada bahan pangan hewani itu contohnya tadi pada produk susu. Nah, supaya apa dilakukan pemanasan? Supaya susu tersebut itu tahan lama, awet dan tidak basi. Yang keenam ada teknik pengalengan. Teknik pengalengan pada bahan hewani itu pengawetan yang sering kita temui atau yang sering kita tahu pada teknik ini yaitu adalah ikan sarden. Ikan sarden itu termasuk bahan pangan hewani yang
diawetkan melalui teknik pengalengan. Yang ketujuh ada teknik iridasi pangan. Nah, ini melakukan menggunakan sinar gamma supaya mikroba yang terdapat pada bahan pangan hewani cepat mati dan tidak bisa berkembang biak. Nah, berikut adalah perbedaan dari bahan pangan hewani dengan bahan pangan nabati. Yang pertama, bahan pangan hewani daya awetnya lebih rendah dibandingkan dengan bahan pangan nabati. Terus yang kedua, bahan pangan hewani memiliki sumber protein dan lemak yang tinggi, sedangkan bahan pangan nabati itu memiliki sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, yang ketiga, bahan pangan hewani memiliki struktur lembut dibandingkan dengan bahan pangan nabati. Kemudian yang terakhir, bahan pangan hewani memiliki struktur yang lebih spesifik daripada bahan pangan nabati. Nah, itu adalah perbedaan antara bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Bisa kalian lihat ya. Nah, dari teknik pengolahan makanan yang sudah saya jelaskan, kita bisa memulai merencanakan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati maupun hewani. Bagaimana sih langkah-langkah perencanaan usaha pengolahan makanan? Yang pertama, langkahnya adalah kita mencari terlebih dahulu idenya. Seperti apa contohnya? Nah, kita ingin mengawetkan buah pisang. Kita bisa menggunakan teknik pengeringan dengan sinar matahari. Jadi, nanti kita bisa membuat keripik pisang, ya seperti itu. Terus yang kedua, melakukan percobaan. Kita lakukan percobaan. Bisa dilakukan dengan modifikasi terhadap proses pengolahan produk makanan awetan atau bisa juga mengembangkan teknik-teknik lainnya. Contohnya buah pisang tadi. Nah, kan kita membuat keripik pisang. Nah, buah pisang ini juga bisa kita buat selai, ya selai pisang tentunya. Nah, ini termasuk modifikasi terhadap buah pisang itu tadi supaya buah pisang ini tetap awet dan tahan lama. Yang ketiga, kita melakukan perencanaan produksi. Nah, ini dilakukan mulai dari proses pengadaan dan persiapan bahan serta peralatan. Kemudian menentukan langkah-langkah pada proses pengawetan dan pengemasan. Kemudian yang keempat, yaitu menyiapkan teknik perencanaan. Jadi kita memilih salah satu dari beberapa teknik pengolahan makanan. Contohnya tadi saat kita membuat keripik pisang dari buah pisang. Nah, maka kita memilih teknik pengeringan seperti itu. Dan yang terakhir ada pembuatan produk. Nah, langkah ini dilakukan sesuai rencana yang kita buat sebelumnya. Nah, dalam pembuatan produk ini kita harus hati-hati karena untuk menghindari kesalahan produksi supaya kualitas produksi yang kita buat ini tetap terjaga. Nah, selain kita membuat perencanaan, kita juga dapat melakukan pengembangan produk makanan, yaitu dengan cara modifikasi makanan. Nah, tujuan dari modifikasi yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan variasi rasa dan bentuk. Kemudian yang kedua itu untuk memperpanjang usia produk agar lebih awet dan tahan lama. Dan kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan tingkat higienis produk. Nah, modifikasi pengolahan makanan awetan nabati maupun hewani ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu modifikasi bahan baku. Modifikasi bahan baku dapat dilakukan dengan menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Yang kedua itu ada modifikasi proses. Nah, modifikasi proses dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga modifikasi tampilan. Modifikasi tampilan dapat dilakukan dengan pembentukan makanan atau penambahan hiasan dan pengemasan. Nah, contohnya modifikasi tampilan pada daging asap. Nah, contoh modifikasi
makanan gitu. Ini tampilan ya. Pada gambar yang pertama, daging asap ini berbentuk bulat atau lingkaran. Kemudian pada gambar yang kedua, ini daging asap berbentuk persegi panjang. Nah, di sini sudah terlihat jelas ada modifikasi tampilan dari kedua gambar atau dari contoh daging asap ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.